Pak Handoko. Beliau adalah pemilik Ratu Tambak. Hatchery ya, penetesan telur udang. Ini kita ada di daerah Marunda, Jakarta Utara. Kita akan bahas tuntas ya, mulai dari pemakaian aeratornya, blowernya, kemudian lingkungannya dan lain sebagainya. Kita sambil jalan-jalan lihat-lihat kali Pak ya? Boleh. Ini kurang lebih tampilan ruang pakan kami nih. Ruang pakan ya? Ya, ruang pakan khusus bikin pakan. Kita ya. Explore nih luar Pak. Iya. Tadi ini kan apa telur ya Pak ya? Iya, telur Artemia. Nah ini ada pakan, ini pakan yang tadi Zoya itu Pak ya? Ya, jenis-jenis pakan untuk tipe Zoya, Meses ini udah kita racik nih untuk pemberian pakan. Ini beda-beda, boleh. Ini buat tipenya tuh. Kayak susu bubuknya Pak ya? Iya, dia modelnya bubuk dia kayak susu, benar susu. Ini yang buat PL ini Pak saya cari di yang jual-jual apa? Ini susah. Oh. Jual apa nih? Nah, kalau untuk udang yang gede itu Bapak pakai yang standar-standar aja, yang per karungan per 20 kilo atau 25 kilo. Kalau untuk ini yang kita pakai ini makan semua import Pak. Import. Sebagian saya banyak gunain dari Taiwan sama Amerika sekarang yang saya pakai. Nah ini kemarin ada yang Perancis sudah masuk nih, udah mulai nih mau tes, saya juga mau tes juga. Mahal dari. Ya karena untuk apa ya? Bayi baru netes, jadi harus benar-benar bagus lah. Ya dengan proteinnya tuh kandungan proteinnya tinggi. Nah nanti kalau untuk bak biofork itu nanti saya bisa bantu kenalin, ada beberapa produsen pakan loh. Ada beberapa yang mungkin kita nggak bisa sebut dulu. Pak ini apa? Ntar saya kasih tahu jenisnya. Kultur juga Pak ya? Ini kultur Artemia. Teloran tadi bagaimana cara kulturnya dengan air laut? Silakan Pak dilihat Pak. Ya. Ini tadi kan ya telur tadi saya kultur nih. Ini ya? Ya ini paling baru 5 jam tadi pagi udah mulai start. Berapa lama? 5 jam ini 12 jam. 12 jam? Iya 12 jam dia udah mulai. Tandanya nanti 18 jam tandanya nanti berubah jadi merah dia. Oh gitu. Kalau merah ini kan telur Pak, ini cangkangnya akan lepas. Cangkangnya posisinya di atas. Makhluknya udah jadi makhluk hidup, netesnya dia ada di bawah. Makanya tempatnya kita bikin begitu. Kita tarik yang bawah keluar dia yang hidupnya. Cangkangnya di atas, ngapung. Cangkangnya jadi ampas gitu istilahnya. Ampas, betul. Di atas, makhluknya keluar dari bawah tuh. Gitu. Ini bak tetesnya, bak kultur. Ini plankton, bisa dilihat tuh plankton yang kita ituin. Warnanya coklat dia, jenisnya skele. Planktonnya emang nggak kelihatan Pak ya? Enggak kelihatan dia, halus sekali. Warnanya coklat. Kasih makan airnya diambil aja disebar itu Pak ya? Itu nanti pas kita ambil bukan berupa air, kita harus saring dia dulu keluarin. Ini bak sarinya, ini saringannya. Nih, kita akan saring dia nih. Oh disaring? Iya, bisa dia ada saringan kan ukurannya pakai mesh ya. Ada mesh 150, 200, 350. Ini saringannya. Saya pikir airnya ditumpahin. Ya, enggak. Ya. Kita lihat indukannya boleh? Boleh. Ya. Nah ini indukan windu ya Pak ya? Ya, ini indukan udang windu. Ya, jenis windu di sini saya produksi. Nah, ini faname cuma ada satu karena posisinya dari empang saya ambil. Dari empang. Ya, kalau ini dari produksi yang kita buat bibit di sini. Ini indukannya. Dari laut kita kan Pak ya? Betul. Ini posisinya dari laut lepas ya. Kayak apa? Kayak macan Pak ya? Ya, betul. Kita sebut namanya udang tiger. Tiger ya? Windu pancet tiger. Ya. Ini indukannya. Kayak ini kayak macan ya. Betul. Sangar. Itu kalau faname dia ke atas gitu ya. Ya, kalau faname untuk tipikal posisi fisik sama dia. Nah, cuman jenisnya dia agak bening. Ya. Teksturnya tuh kelihatan badannya nggak belang seperti ini. Dia sampai berapa lama Pak dia nggak produksi, nggak bisa dipanen? Oh, nggak bisa digunain lagi. Jadi untuk windu ini karena saya punya 18 bak. Kalau 18 bak ini sudah penuh larva, induk sudah saya tidak pakai lagi. Nanti untuk periode berikutnya saya akan ambil induk baru. Oh gitu. Ya. Sekali doang gitu. Iya, sekali pakai aja sudah. Nggak diurus. Jadi biasanya kalau udah habis dipakai, Bapak bisa makan atau dijadiin hiasan gini ya Pak? Iya, biasanya sih saya taruh di kulkas ya, freezer. Enggak dijual Pak. Iya. buat di akuarium saja. Oh gitu ya, ya boleh. Biasanya kan ikan ini. Iya, unik biasanya ya, unik ya. Udang. Pakannya juga gampang, cuman pakai pelet ini nih. Peletnya seperti seres dia. Iya, makannya. Boleh lihat itu Pak?
Boleh, boleh. Itu ada ruang bibit nih. Bibit ini udah siap jual di sini nih. Oh iya, ini Nah, ini prosesi panen. panen ya? Panen, ada pesanan. Jadi untuk panen dihitung oleh rekan-rekan di sini. Ngitungnya pakai sendok gede ya, Pak? Nah, ngitungnya pakai mangkok. Oh, Nah, nanti dari mangkok itu sudah dihitung, dapat satu gelas sendok ukur. Nah, kalau dia dapat misalkan satu sendok ukur itu 2000, dianggap satu sendok ukur berikutnya sama 2000 tuh. Nah, sistem sampling namanya. ya, Bapak ngitung sampai 2000-nya? Nah, ini Oh, begini. ini 100 putus, 100 putus. Kalau nanti bisa, oh kira-kira 1.000 satu sendok gitu. Ya, Itu dianggap sama sih. dianggap ya itu namanya sampling. Jadi pas bener sih enggak gitu. Kira ya. Kira-kira. Coba di sini nanti. Ya, ya silakan kita masuk. Ini Ini Pak, bibit bukan Pak? ini bibit yang sudah siap panen. Oh, yang mau panen ya? Ya, siap panen. Hati-hati ini nyangkut, hati-hati. Ya, ini posisinya sudah pos larva. Iya, Pak. Ya, pos larva. Pos larvanya pos larva 12. Nah, ini lebih nih. Ini udah siap dipanen nih. Sebentar saya ambil gelas itunya ya, Pak. Sebentar. Nih. Kalau windu panjang-panjang seperti jarum. Ya, panjang-panjang kalau ini. Ya, ini dia fanamenya nih. Nih, silahkan dilihat tuh. Saya tadi awalnya tuh pesimis juga Pak, nih kira-kira bisa gede nggak? Cuma soalnya Oh, kecil ya? Enggak. Jadi gini, buat teman-teman Empang, ini ilmu pengetahuan lah. Ini yang saya tahu. Kalau saya salah juga bisa dikoreksi. Yang jelas gini, kalau untuk pemilihan bibit sendiri, harusnya itu beli. Jangan, kan teman-teman biasanya maunya yang gede aja. Karena mereka berpikir kan gede lebih cepat ya. Padahal bukan di gedenya, tapi di ratanya. Dengan ratanya sama. Biasa dia rata sama tuh kalau Vaname di PL7, 8, 9, 10. Itu untuk Vaname. Kalau windu PL10, 11, 12. rata. Ya, kalau untuk saya sebagai pemilik hatchery, saya bilangnya layak panen. Layak panen. Nah, di situ mungkin seperti Bapak tadi sudah punya kesaksian. Saya kenalin Bapak sama salah satu produsen osla. Bapak dapat osla nih, di mana isinya osla sendiri di satu kantong itu nggak murni udang aja kan. Ada kutu air, juga airnya ada bakterinya semua. Kalau dari saya menggunakan air murni, air laut. Jadi dilihat dari kantong pastinya pun murni itu. Nah, lebih enak. Kedua, pertumbuhannya udah kebalap kan? Ya karena yang tadi kualitas benur yang dikeluarin. Nah, sekarang ini mungkin teman-teman nanti udah mulai jeli nih sekarang milih-milih bibit. Ya, di tempat saya jujur, saya nggak bilang kualitas saya lebih baik dari yang lain, karena ini adalah makhluk hidup, kita nggak boleh jumawa ya Pak ya. Tapi minimal kita memaksimalkan pengetahuan sehingga kita pada saat memelihara tidur juga enak. Ciri-ciri bibit yang bagus tuh katanya harus lincah gitu Pak. Satu, lincah benar. Kedua, dia tidak belantik. Belantik itu gede kecilnya nggak rata. Satu ada yang segede, ya ada yang panjangnya segini, satu ada yang segini. Jangan, kalau bisa yang agak rata. Jadi selisihnya nggak jauh sentinya gitu. Itu pemilihan benur yang baik. Makanya dapat ilmu dari Pak Handoko. Iya. Dari benur. Karena ini perlu juga kita ketahui ya. Dalam konsep berbudaya itu kan banyak hal yang kita kuasai, mulai dari pemilihan benur, kemudian penguasaan air ya Pak ya. Penguasaan air itu paling penting. Mekanik itu mengenai blowernya, diffusernya, pemasangan Betul. pipanya. Nah, itu kan semua kita bahas semua ya. Yang masalah pipa-pipa belum di video-video kita yang kemarin itu sudah kita bahas. Ya. Dan ini masalah benur dia penting juga nih Pak. Bibit, air, kadar oksigen dalam air, ya kan? Sama. Nah, kalau kita bicara air itu salinitas, kadar asin. Nah, petani tambak itu harus ukur airnya berapa supaya pada saat pembelian bibit dari tempat kita nih, air usahain sama. Jadi tinggal samain suhu, nanti tinggal dilepas berenang. Karena kan rata-rata petani tambak di sini jarang ada yang mau ngasih makan Pak. Dia tradisional, dia sebar, nanti 4 bulan, 5 bulan dia baru panen gitu ada. Yang nggak mau dikasih makan nggak? Sama sekali. Nggak ada. Kalau di Empang begitu, khususnya windu. Iya, makanya Empang dia tuh ada yang 80 hektar, 100 hektar. Jadi dia juga nggak mungkin kosongin kan. Dia bikin invest tuh buat tarik saring, bikin perangkap dia yang empang-empangnya gede. Itu tanpa pemberian pakan.
Jadi udah hasilnya kalau tanpa pakan ya udah untung aja Pak ya. Untung aja. Ya alam lah. Jadi kendalanya cuma satu adalah limbah pada saat buka tutup air, limbah itu mengurangi jumlah populasi udang di kolam. Sama kedua banjir, musibah ya itu kita nggak bisa lawan. Kalau sekarang kan modelnya konsepnya budidaya yang lebih intensif kan, ya. Di dalam ruangan tertutup, ya. suhu dikendalikan. Ya. Kita menggunakan teknologi. Itu lebih enak. Teknologi yang Bapak terapkan, namanya kan biovolk ya Pak ya. Itu satu bisa dilakukan di tempat kita tinggal, sehingga pengawasannya, penjagaannya lah maksimal semua. Jadi bisa ngontrol dengan baik. Nah, tinggal nanti jaga kualitas air, kualitas oksigen, pemberian pakannya itu tinggal teknis dah, lari ke sana dah ya teknis. Pak, boleh ke larva orang saya nyorot? Larva nyorot boleh, tapi di pintu aja, di pintu, cet, ngeliat kurang lebih bak larvanya. Nanti buat contoh ya, ini yang 40 cm tadi per 40 cm. Ini di depan pintu ini aja. Di depan pintu aja nanti. Iya, takutnya dari luar apa bakterinya. Ini di depan pintu saya ambil dari sini nih. Nih, ini posisi lagi ditutup terpal. Posisinya nih, ini nanti saya buka satu. Ini yang buat suhu, jaga suhu itu ya? Iya, jaga suhu tadi. Ini kan posisi hujan tadi. 40 cm satu titik. Contohnya nih. Masuk aja sini, di sini berdiri di sini nggak apa-apa. Ini semua kita terpalin karena untuk menjaga suhu. Posisi tadi datang kan dalam keadaan hujan ya. Jadi suhunya drop. Untuk suhunya tetap terjaga saya pakai ini. Nih. Ya, tadi saya pakai titiknya per 40 cm. Satu titik, 40 cm satu titik, satu titik. Ini ada busa-busanya, berarti ini ada kayak probiotik itu Pak ya? Ada. Ada ya? Ya, itu yang saya dapat dari pakan. Pakan tersebut ada ini busanya. Inilah untuk kecukupan oksigen. Ya, ini buat oksigennya kan? Ya. Jadi blower yang saya ambil dari Bapak ya ini untuk mensupport ini. Bisa langsung kayak gini Pak ya? Iya. Jadi bisa langsung ini blower itu pipa apa? Pipa oksigen. Blower tadi yang dari ruang blower masuk ke sini. Itu Bapak mungkin dengar ada itu saya ada satu pipa buat buang. Ya, karena kalau saya ituin semua gede ini, nggak kuat. Bapak terlalu besar itu dia punya power. Buat itu orang tua Bapak ke tempat saya dia Pak ngikutin yang ini sebenarnya di bawah blowernya ada yang lebih kecil lagi. Enggak, emang bener ini tujuannya emang begini. Karena buat nyetel. Karena nanti kan kita ada penambahan. Jadi menurut dia sudah cukup. Jadi akhirnya nggak perlu upgrade. Mantap Pak. Iya. Ini posisinya sudah di ini seperti inilah semua lah. Ini usia berapa? Ini beda-beda usianya. Tadi adanya di papan umur di belakang. Berarti kalau udah selesai Bapak pindahin lagi ke bak yang mau panen tadi ya? Itu udah siap panen. Ini udah siap panen pindah ke situ. Iya dipindahin gitu. Ya. Secara manual. Pindahnya nih di bawah-bawah ini ada gorong-gorong nih. Gorong-gorong seperti tadi saya ngambil plankton. Ada saringannya khusus. Buka aja gitu Pak. Ya dibuka keluar dia ada saringan khusus tuh yang itu pakai waring. Oh, jadi itunya nyangkut di sana. Nyangkut di waring semua. Nanti saringannya kita bersihin, kita rapiin. Jadi kotoran semua lari ke got, kebuang. Udang nyangkut di waring. Waringnya dipindahin ke bak panen tadi. Baru dipindahin ke bak panen. Menarik sekali Pak. Oke Pak Handoko, terima kasih sekali Oke, Pak. iya. Ya, kasih waktu, kasih Iya. ilmu. Iya, sama-sama terima kasih ya. Bermanfaat. Ini saya doain supaya tambah maju lagi Pak perkembangan. Iya. Buat rekan-rekan kalau ada kebutuhan tentang benur bisa hubungi. Benur faname, benur windu, air laut yang steril. Iya, nanti dapat plankton juga. Kan plankton susah ngambil di laut, di saya ada. Ya, dan saya udah ngerasain ya, lautnya dan ngerasain itu ya, bagus semua gitu. Ya, terima kasih. Pakan melayani nggak Pak? Kalau pakan saya untuk saat ini belum sedia ya, tapi mungkin bisa dicari tipe-tipe pakan tuh yang penting amis ya dengan kadar protein yang cukup tinggi lah gitu. Nah, rekan bisnis kita lihat ruang blowernya ya. Nah ini blowernya, saya ingat pemiliknya itu beli blower sekitar tahun 2016 ya, berarti udah sekitar 5 tahun ya. Ini blower Futsu TSC 80, motornya 5,5 kW. Jadi standarnya itu bukan dari kami. Jadi waktu itu kita hanya mensuplai mesin ini aja ya.
ke supply. Ini kalau standar dari kami kan ada tutupnya, ada silencernya. Ini silencer modifikasi semua nih. Ini silencer modifikasi. Ini kayaknya silencer truk ini. Dimodif, kemudian dibagi dua. Ya, satu sisi ke kiri, satu lagi sebelah kanan. Jadi penggeraknya 5,5 kW 4 pull. Nah, ini ada foot valve, ada stop run atau ball valve. Kemudian ke atas ke sistem yang tadi kita lihat. Nah, di sini kelihatan tidak memakai check valve ya, karena ini bukan standar dari kita ini, jadi modif sendiri ini. Nah, ini kayaknya futsunya lebih lama lagi nih dari awal berdiri kayak futsunya. Ya, jadi penggunaan mesin blower ini sendiri gimana sangat simpel ya. Yang penting dia bisa bergerak, berputar, dan putaran itu bisa menghasilkan udara. Nah, udara yang dihirup itu dengan udara yang dikeluarkan itu kuncinya dia harus balance. Jangan sampai antara udara yang masuk dengan yang keluar tidak balance itu. Jadi misalnya yang masuk satu, yang keluar setengah. Nah, itu biasanya permasalahannya ada di mesin ini. Kenapa? Karena pada saat dia hisap banyak, keluar sedikit, itu ada beban di dalam pipa ini. Beban itu akan mendapat jadi beban blower. Ya, biasanya suara blower akan berisik atau ampere motor itu akan naik ya, bisa jadi terbakar. Makanya tadi menurut Pak Handoko, dia angin lebih itu dibuang. Jadi kelebihan angin dibuang. Karena seharusnya dia menggunakan 4.000 batu aerasi, dia menggunakan hanya 3.000. Jadi ada kelebihan udara yang dia buang gitu. Nah, ini sangat sederhana sekali ya. Kita lihat demikian konten video kita pada hari ini, dan saya harap apa yang kita sajikan memberikan kemanfaatan bagi rekan bisnis sekalian. Apabila kita merasa ini bermanfaat, silakan share ke rekan-rekannya, dan apabila ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya.